Siapakah yang menemukan kembali sumur Zam-Zam? Yang sudah like dan subscribe semoga berkumpul dengan Rasulullah di surga. Pada waktu itu setelah kabilah Jurhum menodai kesucian kota Makkah dengan melakukan berbagai tindak kezaliman, sekutu kabilah Kinanah dan Khuza'ah menyerang dan mengusir mereka dari tanah kelahiran Nabi Muhammad itu. Sebelum pulang ke negeri asalnya, Yaman, Jurhum menimbun sumur Zam-Zam agar jejaknya tidak diketahui oleh siapapun. Bertahun-tahun sejak penimbunan itu, sumur Zam-Zam sudah tidak tampak lagi jejaknya. Betul-betul rata dengan tanah. Belum lagi dinamika geografis dan berbagai bencana alam yang mempengaruhi konstruk dataran Makkah dalam waktu yang cukup panjang. Lalu siapa yang menemukan kembali sumur Zam-Zam? Abdul Muthalib yang kala itu mengemban amanah menyediakan minum bagi orang-orang yang menunaikan haji begitu merasa kesulitan, karena untuk bisa memperoleh air harus pergi keluar Makkah mencari sumur. Doa-doa Abdul Muthalib agar diberi kemudahan dalam mengemban amanah mulia sebagai penjamu jamaah haji akhirnya dikabulkan oleh Allah. Dikisahkan, sekali waktu saat ia tidur di atas Hijr Ismail, datang seseorang dalam mimpinya dan berkata, "Galilah Thaibah." Ia bertanya, "Apa itu Thaibah?" Orang itu kemudian menghilang begitu saja. Keesokan harinya Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama dan orang yang kemarin datang lagi. "Galilah Baro," katanya berseru. "Apa itu Baro?" tanya Abdul Muthalib. Orang itu kemudian menghilang sama seperti pada mimpi pertama. Pada malam ketiga Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama dan orang itu datang lagi. "Galilah Al-Madnunah." "Apa itu Al-Madnunah?" tanya Abdul Muthalib semakin penasaran. Pada malam keempat dan Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama, orang itu datang lagi dan berkata, "Galilah Zam-Zam." Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Zam-Zam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak-gagak bersayap putih beterbangan dan di dekat sarang semut, jawabnya. Keesokan harinya Abdul Muthalib segera menuju ke tempat yang ia pahami lewat isyarat mimpi itu. Dengan membawa cangkul dan ditemani putranya, Harits, ia pergi ke tempat yang ternyata persis berada di antara dua berhala, yaitu Isaf dan Nailah. Tempat ini biasa digunakan orang-orang Quraisy untuk menyembelih hewan kurban. Di dekatnya ada sarang semut dan sekawanan burung gagak sedang mematuk-matuk tanah. Melihat Abdul Muthalib dan putranya tampak serius menggali, orang-orang Quraisy penasaran dan menghampiri mereka. Mengetahui tempat yang digali sangat sakral karena sebagai tempat penyembelihan, orang-orang Quraisy mencoba menghentikannya. Abdul Muthalib tidak menggubris respon mereka. Abdul Muthalib tetap dengan pendiriannya dan terus menggali, sementara Harits jaga-jaga barangkali orang Quraisy akan melakukan tindakan untuk mencegahnya. Tidak lama setelah penggalian, Abdul Muthalib melihat sumur Zam-Zam dan dikagumkan dengan harta karun yang dulu dikubur kabilah Jurhum berupa dua patung rusa emas, pedang dari kolah, dan baju besi. Singkat kisah, sejak saat itu Abdul Muthalib tidak lagi kesulitan untuk menjamu jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru negeri. Bahkan karena air Zam-Zam memiliki nilai komersial yang sangat tinggi, ia bisa menjualnya dan dibelikan kismis sebagai suguhan tambahan. Kadang juga membeli susu dan madu untuk dicampurkan dengan kesegaran air suci itu.